Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Astrid Oktaviani Pristiana, NIM 1520401021. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Tindakan Melawan Hukum yang dimungkinkan dilakukan oleh anak-anak di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Latar belakang yang saya ambil, media sosial Instagram dan Facebook saat ini memang mudah digunakan untuk semua kalangan, termasuk anak-anak juga bisa bebas mengakses berita maupun informasi. Media sosial dalam hal ini Instagram dan Facebook, perkembangannya memang sangat pesat di era globalisasi saat ini. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa dapat disalahgunakan oleh beberapa orang. Maka dari itu orang tua harus lebih bimbing anaknya, mengawasi anaknya dalam pergaulan yang sangat bebas pada saat ini. Instagram dan Facebook adalah suatu aplikasi di mana kita dapat mengirim suatu foto, video, atau berita yang lainnya dan juga dapat diambil oleh beberapa orang untuk dimanfaatkan untuk kepentingan mereka pribadi pula. Adapun rumusan masalah, yakni apa akibat dari tindakan melawan hukum yang dimungkinkan dilakukan oleh anak-anak di media sosial berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, serta tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui apa akibat dari tindakan melawan hukum yang dimungkinkan dilakukan oleh anak-anak di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Landasan teori saya ini ada akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang bersinggungan dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang. Perlindungan anak yakni suatu upaya yang mewajibkan lembaga negara dan pemerintahan melakukan perlindungan bagi anak karena untuk menunjang perkembangan baik fisik maupun biologis anak. Undang-undang anak terdapat pada Undang-undang Perlindungan Hukum Anak telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah generasi penerus yang akan mengubah perubahan pembangunan. Oleh sebab itu, dalam kandungan hingga 18 tahun, anak memiliki hak yang sifatnya melekat. Dan hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dan anak memiliki beberapa fase, dan fase di mana anak memiliki pendidikan awal adalah 7 hingga 14 tahun, di mana ini masa-masa rentan anak dapat melakukan tindakan pidana. Media sosial atau jejaring sosial. Media sosial adalah seperangkat aplikasi yang berjalan dalam jaringan internet. Demikian pula dengan jejaring sosial merupakan sebuah struktur sosial yang terdiri dari beberapa elemen individu ataupun organisasi. Dan keduanya juga bisa berfungsi untuk saling tukar konten. Beberapa kejahatan di media sosial yang kita kenal sebagai cybercrime adalah suatu tindakan kejahatan yang timbul dengan pemanfaatan teknologi internet. Dan ada beberapa kejahatan yang saya ambil, yaitu identity theft, illegal content, cyberbullying, hacking, cracker, dan cyberstalking. Metode yang saya ambil yaitu penelitian perundang-undangan. Adapun jenis tindakan hukum di media sosial yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, ada identity theft, illegal content, cyberbullying, hacker, cracker, cyberstalking. Identity theft adalah pencurian identitas, di mana seseorang yang mengambil identitas ini akan mengupload kembali atau menggunakan identitas korbannya untuk meraup keuntungan pribadi. Sedangkan illegal content adalah kejahatan yang dilakukan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam internet tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak etis. Cyberbullying ini ancaman atau serangan yang dilakukan dalam bentuk pesan elektronik. Hacker atau cracker itu kejahatan menerobos
suatu sistem jaringan yang dimiliki seseorang. Sedangkan cyberstalking juga digunakan untuk melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer atau teknologi lain. Faktor terjadinya tindakan melawan hukum di media sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Secara umum faktornya faktor individu, ketidaktahuan masyarakat, faktor sarana fasilitas, faktor keluarga dan ekonomi. Sedangkan khusus untuk anak biasanya kita lihat dari usia, agama, pendidikan, orang tua, jenis kelamin itu sangat mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan pidana. Sanksi bila terjadi tindakan tersebut. Pada pasal 45 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa anak yang terlibat perkara pidana, hakim tidak memerintahkan bahwa terdakwa yang di bawah umur harus dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, dan tidak dikenakan hukuman apapun. Hukuman atau ancaman yang diatur dalam undang-undang untuk anak memang berbeda dengan yang semestinya atau seperti orang dewasa. Karena hukuman terhadap pemidanaan terhadap anak ini adalah upaya terakhir atau ultimatum rerendum, yakni untuk menyadarkan anak supaya dapat menyesali perbuatannya. Secara hukuman berbeda, pemidanaan berbeda, semuanya berbeda. Dan ada pula anak-anak yang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memuat pemerasan pengancaman juga bisa diancam pasal 27 ayat 4 junto 45 ayat 1, yang mana setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak dikenakan pidana 6 tahun serta denda 1 miliar. Hukuman dan denda ini berlaku apabila korban melaporkan kejadian tersebut dan memiliki saksi-saksi, serta sanksi itu juga dapat berlaku apabila dilaporkan. Jika tidak, tindak pidana ini tidak dapat dijatuhkan kepada anak atau seseorang yang melakukan hal tersebut. Kesimpulan yang saya ambil ya ini bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak dapat begitu saja dijatuhkan kepada seseorang apabila tidak ada aduan dari korban yang mengalami kerugian. Dan pada Undang-Undang ITE juga dibagi menjadi beberapa jenis tindak pidana. Sedangkan bagi anak-anak yang melanggar atau melakukan tindak pidana ITE, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan tindakan apa yang dilakukan. Akan tetapi ada pengecualian dalam pemidanaannya. Bisa juga anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.